Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Sudah sarapan? Sedang happy-happy di rumah dengan keluarga ya? Iya, pada masa pandemi ini mudah-mudahan cepat berlalu ya. Kita bisa mulai tatap muka lagi ya. Nah, mudah-mudahan lebih cepat lagi ya. Amin, amin, robbal amin. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum belajar, ini tadi jam pertama kalian sudah mengisi matematika ya. Tadi pelajaran matematika. Nah, ini yang kedua pelajaran IPA. Nah, coba tadi matematika sama Ibu tidak di ini ya. Nah, coba kalian semuanya ya. Gini kan. Ya. Anak-anak semuanya mari kita sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai. Baiklah. Kemarin kan sudah belajar tentang pelajaran IPA yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang bagian yang kedua yaitu adaptasi dan ciri-ciri tumbuhan. Kalian simak di situ pelajaran IPA ya. Nah, apa yang penting dan tugasnya juga sudah ada di sana ya. Tinggal kalian baca. Kemudian kalian jangan bosen-bosen ya melihat di video ini. Nah, untuk itu Ibu beritahu juga ya, kalian hari Kamis masuk sekolah ya, tapi pakai bajunya baju bebas aja ya. Nah, di situ nanti kelas A, kelas B bertatap muka itu setiap hari Kamis ya. Jam 8 sampai jam 10 ya. Nah, di situ nanti 2 jam pelajaran ya, 1 jam. Kemudian nanti kelasnya bisa dibagi-bagi di sinilah ya. Itu karena masih banyak yang kosong ya. Nah, baiklah anak-anak sekalian, di sini tentang adaptasi dan ciri-ciri tumbuhan ya. Nah, kalian simak di situ pelajarannya, pelajaran IPA, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Silakan. Nah, biasa nanti dikumpulkan pada hari Kamis. Sekalian kalian berangkat ke sekolah ya. Hari Kamis dikumpulkan semua ya. Sekarang ini tidak hari Jumat lagi mengumpulkan tugas, tapi hari Kamis ya. Terima kasih ya. Semoga anak semua diperhatikan, jangan sampai lupa ya. Nah, nanti materinya ada dalam video tersebut ya. Kalian simak di situ. Ya. Silahkan, selamat bekerja, selamat beraktivitas kembali. Yang belum makan ini kan waktunya makan pagi misalkan, makan dulu boleh ya. Nah, kalian lihat di LMS ya, buka LMS-nya ya. Nah, nanti kalian simak di situ ya, pelajaran pelajaran IPA yaitu tentang adaptasi dan ciri-ciri tumbuhan ya. Nah, nanti kan dibagi-bagi lagi. Sekarang tumbuhan, nanti hewan, nanti ke sana lagi manusia gitu ya. Nah, itu. Karena makhluk hidup itu dibagi 3 bagian, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang yang akan dipelajari oleh kalian yaitu tentang tumbuhan, ciri-ciri makhluk hidupnya ya, atau adaptasinya, ciri-ciri tumbuhan. Adaptasi kalau daun misalkan, itu yang adaptasi itu misalnya seperti ini. Daun pohon ini yang banyak durinya tuh putri malu misalnya.
Kalau disentuh ngatup gitu. Nah, itu namanya adaptasi ya. Mudah-mudahan bisa semuanya dan simak pelajarannya ya di dalam video tersebut ya. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Tinggal kalian pelajari ya. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya. Semangat. Dalam video kali ini, kita akan sama-sama belajar materi IPA kelas 6, adaptasi dan ciri khusus tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus untuk beradaptasi. Adaptasi adalah cara yang dilakukan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk bertahan hidup. Tujuan dari penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan adalah yang pertama, untuk melindungi diri. Kedua, untuk bertahan hidup. Tiga, untuk mempertahankan jenisnya. Dan yang keempat, untuk memperoleh sumber makanan. Setiap makhluk hidup harus memiliki kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan, karena makhluk hidup yang tidak dapat beradaptasi akan mengalami kepunahan. Adaptasi terdiri dari 3 jenis. Pertama, adaptasi morfologi, yaitu cara makhluk hidup menyesuaikan bentuk tubuh terhadap lingkungannya dengan tujuan untuk bertahan hidup. Kedua, adaptasi fisiologi, yaitu cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui fungsi kerja organ-organ tubuhnya dengan tujuan agar dapat bertahan hidup. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku, yaitu adaptasi yang berhubungan dengan tingkah laku atau perilaku makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. 1. Hidrofit adalah jenis tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan perairan. Contoh tumbuhan hidrofit adalah gulma laut, eceng gondok, paku air, dan teratai. 2. Higrofit adalah jenis tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan lembab. Contoh tumbuhan higrofit adalah kemunting, daun ungu, dan tanaman paku. 3. Xerofit adalah jenis tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan kering. Contoh tumbuhan xerofit adalah kurma, kaktus, dan lidah buaya. Berikut ini cara tumbuhan melindungi dan menyesuaikan diri. Tumbuhan yang melindungi diri melalui kamuflase atau penyamaran adalah tanaman litops. Melalui rasa adalah belimbing yang mengeluarkan rasa pahit hingga ia menjadi belimbing matang. Melalui duri adalah mawar. Mengatupkan daun adalah tanaman putri malu. Mengeluarkan getah, contohnya nangka dan pepaya. Melalui cangkangnya yang keras, contohnya tanaman mahoni. Mengeluarkan racun pada tanaman kecubung. Mengeluarkan aroma khas, contohnya
tanaman Rafflesia arnoldi, dan melalui rambut-rambut halus pada tubuhnya, yaitu tanaman bambu. Terdapat tumbuhan yang menyesuaikan diri menggunakan akar tinggal, yaitu rerumputan. Tumbuhan yang memperbanyak penguapan, yaitu tanaman pisang. Tumbuhan yang memperkecil penguapan, yaitu tanaman kaktus. Tumbuhan yang dapat memperpanjang akar, yaitu tanaman kurma. Tumbuhan yang melebarkan daun adalah tanaman eceng gondok. Tumbuhan yang memiliki batang tebal, yaitu kaktus. Dan tumbuhan yang menggugurkan daunnya, yaitu pohon jati. Berikut ini ciri khusus tumbuhan dalam beradaptasi. Pertama adalah tanaman kantong semar. Kantong semar memiliki daun berbentuk seperti kantong. Daun tersebut menghasilkan cairan manis berbau madu atau nektar untuk menarik perhatian serangga. Dinding corong licin berlapis lilin bertujuan untuk menjebak serangga. Dan tanaman kantong semar adalah tanaman insektivora yang memangsa serangga untuk memperoleh nitrogen. Dua adalah tanaman kaktus. Daun pada kaktus berbentuk duri. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penguapan kadar air. Batang kaktus berlapis lilin untuk menjaga kadar air dalam tubuhnya. Batang kaktus tersusun oleh spons, bertujuan untuk menyerap banyak kandungan air. Dan akar kaktus adalah akar yang panjang, yang bertujuan untuk membantunya mencari air yang dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai sumber makanan. 3. Rafflesia arnoldi, yaitu tumbuhan yang mengeluarkan bau busuk seperti bangkai, bertujuan untuk menarik perhatian serangga atau lalat yang datang dan membantu penyerbukannya. 4 adalah tanaman putri malu. Putri malu memiliki daun yang sangat peka terhadap rangsang sentuhan. Jika daun putri malu disentuh, ia akan mengatukan daunnya. 5. Tanaman bambu. Bambu memiliki bulu-bulu halus yang dapat menyebabkan gatal. Ciri khusus tersebut bertujuan untuk melindungi diri. Daun bambu kecil dan memanjang. Ciri khusus ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Batang bambu merupakan batang berongga yang bertujuan untuk menyimpan cadangan air sebagai sumber makanan. 6. Tanaman Venus. Venus memiliki daun berengsel dan berbulu. Ciri khusus ini bertujuan untuk menjebak serangga. Venus memiliki rambut yang sangat peka untuk mendeteksi mangsanya. Tanaman Venus menghasilkan enzim untuk mencerna serangga. Ketika serangga mendekati tanaman Venus, maka daun yang berengsel dan berbulu tersebut akan secara otomatis menutup, dan serangga dapat segera dicerna. 7. Tanaman Lithops. Tanaman Lithops berbentuk seperti batu. Ia berkamuflase menyerupai lingkungan sekitar.
kedua sisi tanaman litops merupakan tempat cadangan air. Litops mampu bertahan berbulan-bulan tanpa curah hujan atau asupan air dalam tubuhnya. Delapan, eceng gondok. Eceng gondok memiliki batang berongga, bertujuan untuk mengapung di atas air. Eceng gondok memiliki akar serabut yang merupakan alat keseimbangan untuk menyerap zat makanan dan unsur hara dari dalam air. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Selamat belajar!